masalah untuk publikasi, Bu. Jadi kan kita udah punya banyak produk nih, ada ekoprint, ada dodol, ada kerupuk. Jadi sayang banget produk ini kalau misalnya kita dong nih yang tahu. Jadi kalau kita lihat sekarang kan publikasi paling banyak, penjualan paling banyak itu kalau kita jualan di internet. Jadi teman-teman kita nanti akan jadi narasumber. Ibu-ibu akan diajari bagaimana cara berjualan di internet, cara membuat video yang baik agar dagangannya laku dan sebagainya. Untuk itu sebelum kita masuk ke narasumber kita izinkan Bapak Kepala Desa untuk memberikan sedikit sambutan untuk acara ini. Kepada Bapak Kepala Desa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberinya langkah iman, Islam, nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga ibu-ibu, saudara-saudara semua dapat meringankan langkah, meluangkan waktu datang ke aula desa kita ini, yaitu dalam rangka publikasi untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal wilayah kelola rakyat pesisir Sumatera Utara. Sembari daripada itu, selalu memberikan salam yang tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya kita mengucapkan dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat nantinya di yaumil akhirah kita mengharapkan syafaat daripada beliau, amin. Yang saya muliakan yaitu Ketua Serikandi Kabupaten apa provinsi kita nggak ngerti ini, beserta staf-stafnya. Yang saya hormati ketua-ketua kelompok Serikandi beserta anggota-anggotanya. Izinkanlah di sini saya diberi kesempatan untuk membuka acara ini. Terima kasih Ibu yang memberikan kesempatan, berarti suatu penghargaan buat kita. Jadi di sini kalau kita hayati, Serikandi ini memang udah lama. Kita pun udah dengar gimana sepak terjang untuk membantu memajukan perekonomian masyarakat, khususnya ibu-ibu. Maka namanya Serikandi itu, ya, Serikandi itu biasanya kan identik dengan ibu-ibu, perempuan kan begitu. Jadi untuk penambahan pendapatan daripada keluarga, membantu perekonomian keluarga, ya alhamdulillah di sini ada pelatihan, jalan-jalan yang entah kemana-mana kan gitu. Ini sayang kalau ibu-ibu nggak mau mengikutinya. Kenapa? Karena ini adalah suatu ilmu yang mungkin kita dapat dengan gratis. Jadi kan saya udah gitu, di samping kita dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat kedepannya untuk perekonomian kita. Karena kita tadi ngomong-ngomong daripada salah satu anggota staf daripada Serikandi ini, ada produk-produk yang dibuat kan begitu, ini bakal dipasarkan keluar. Coba kalau bisa, kalau memang ini laku keluar, dikembangkan, ajak kawan-kawan yang mau bergabung supaya mereka menikmatin juga hasil jerih payah kita. Memang kalau untuk mengajak masyarakat agak susah, kita udah tahu. Kan
Kenapa? Karena intinya masyarakat kita ini maunya Texas. Texas itu kalau bisa hari berapa hari dapat duit. Jadi untuk mengembangkan pola pikir masyarakat susah. Jadi pelan-pelan dipujuk kawan-kawannya. Ini kalau kita lihat ada dari Pintu Air, ada dari Desa Jadus. Coba yang lain kawan-kawannya tak dipujuk. Setelah ini nanti terbukti, ibu-ibu bisa membuktikan kepada mereka, baru mereka percaya, oh memang betul. Dengan kegiatan Sri Kandi ini bisa menambah, membantu perekonomian keluarga. Itu di satu sisi. Lain lagi dengan sosialnya. Karena tadi kita ngomong-ngomong ini ada mana tahu ada warga kita BPJS-nya yang menunggak lama. Kan begitu. Ini kan kita dikasih masukan bahwasanya untuk menerobos menjadikan BPJS ini bisa gratis. Karena kadang-kadang kan ada masyarakat memang dia nggak mampu, sementara dia itu nggak mendapatkan yang BPJS gratis. Jadi mau tak mau dia ikut yang berbayar. Setelah berjalan waktu, mereka nggak sanggup bayar lagi. Jadi ini di sisi lain, makanya sayang kalau masyarakat itu nggak mau ikut. Cobalah macam ibu-ibu dikembangkan, maksudnya dikembangkan itu begini, ajak kawan-kawannya. Walaupun suatu kepala daerahnya atau kepala desanya nggak mendukung, nggak jadi masalah. Yang penting masyarakatnya mau ikut. Ayo ikut. Nah, kan itu nggak jadi masalah. Karena kalau kita sifatnya lain. Kalau memang untuk kebaikan, untuk apa, ayo silahkan. Kita nggak larang. Kan gitu. Saya kira ini aja sepatah dua kata dari kita. Terima kasih pada ibu-ibu yang memberi kesempatan. Mudah-mudahan kedepannya Sri Kandi ini lagi lebih giat, lebih maju, memacu untuk kawan-kawan yang lain. Itu yang kita harapkan. Mohon maaf atas silap salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ibu semuanya. Terima kasih sudah berhadir di sini. Kita punya produk gitu, tapi ibu-ibunya belum pernah dilatih untuk membuat kampanye penjualan dan lain sebagainya gitu. Karena produk ekoprint kita kan sudah banyak ini kan. Produk ekoprint kita sudah banyak, kita sudah bisa, kalaupun desa menginginkan ada pameran kita dari desa, kita membawa nama desa untuk produk ekoprint di pameran sudah bisa kita lakukan, ya kan. Jadi terus kalau cuma stagnan begitu saja nunggu kita keluar kota, penjualannya kan nggak ini juga kan, ya nggak jalan-jalan juga. Jadi bagaimana kita semua juga ikut mengiklankan dari rumah. Kita semuanya itu jadi sales dari rumah. Tapi ya alhamdulillah ilmu ini nanti akan ditularkan ke kawan-kawan yang lainnya yang belum berkesempatan hadir. Nah, itu harapan kita sehingga bisalah kita hari ini di sini. Baru aku akan menjelaskan sama Pak Kades. Sri Kandi itu tidak arsip perempuan. Cuma karena kami adalah lembaga perempuan, selalu menjunjung tinggi itu kesetaraan. Jadi setara. Kita nggak pernah antara saya sebagai pimpinan dengan anggota kelompok, kurasa aku nggak punya gap ya, nggak ada jarak antara mereka ini, nggak pernah segan untuk berkomunikasi dengan kita semua. Begitu juga dengan staf-staf Sri Kandi, itu kita menjaga tentang kesetaraan. Baru kemudian pastinya ide-idenya itu
lebih mementingkan kepentingan perempuan, tapi bukan melulu perempuan, kita juga merangkul kelompok-kelompok laki-laki. Misalnya salah satu contoh kelompok tani MIPA itu laki-laki semua. Kelompok yang punya Pak Mun itu kelompok nelayan yang di Pulau Sembilan itu laki-laki semua. Jadi sama halnya yang di Kuala Langkat, Ujung Nama Lestari itu laki-laki semua. Cuman ya begitu Pak, pastinya kami akan memberikan kapasitas berlebih kepada perempuan dulu, agar dia ketika diskusi dengan laki-laki dia setara, gitu. Jangan hanya perempuan itu dijadikan penonton atas diskusi tersebut. Nah, jadi perempuan juga harus muncul menyeimbangi ide-ide pemikiran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya konsep dari Yayasan Sri Kandi Lestari sendiri. Jadi karena memang namanya Sri Kandi, maka pimpinannya itu harus perempuan. Mungkin itu saya jelaskan. Untuk selanjutnya kita ini aja ya, kita langsung aja ke narasumber mungkin terima kasih telah berhadir. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat semua dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Ikhwani, biasa dipanggil Ira. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang materi pemanfaatan Instagram untuk memasarkan produk dalam tampilan layout katalog flyer. Instagram itu kan biasa ibu-ibu yang udah punya Instagram? Udah lumayan banyak ya yang punya Instagram. Jadi pada masa saat ini media sosial dapat didefinisikan sebagai media untuk UMKM dapat mempromosikan produknya melalui platform online, salah satunya Instagram. Instagram salah satu aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto dan video. Instagram juga merupakan salah satu media sosial terbesar dengan jumlah pengguna sebanyak 91 juta pada Oktober 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa Instagram memiliki peran besar sebagai media promosi. Selanjutnya, lalu ada desain yang menarik sangat penting untuk konten promosi Instagram karena akan menarik perhatian audiens, meningkatkan engagement, memperkuat brand awareness, memudahkan penyampaian pesan, dan membuat produk lebih mudah diingat. Yang pertama adalah menarik perhatian audiens, yaitu diantaranya banyak konten, desain yang menarik, dan estetik kalau bahasa agensinya ya. Terus akan lebih dulu menarik perhatian pengguna, membuat mereka berhenti scrolling. Jadi semisal nih ibu-ibu punya produk, jadi udah didesain, udah dipromosikan, jadi desain yang menarik itulah yang akan menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya meningkatkan engagement. Apa itu engagement? Engagement itu adalah ketika postingan yang telah dipublikasikan di Instagram itu mendapat like, mendapat komentar, yang nantinya di komentar itu bakalan pasti pengguna Instagram khususnya yang akan membeli produk ibu-ibu itu pasti akan bertanya, ibu berapa harganya, ibu bagus sekali, gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah memperkuat brand awareness. Brand awareness itu bentuk kita sebagai yang akan memposting, mempublikasikan apa
brand apa yang kita bagikan kepada pengguna Instagram, yaitu desain yang konsisten dan unik, membantu menciptakan identitas merek yang otentik dan membuat audiens lebih mudah mengenali Anda di antara banyak pesaing. Kemudian memudahkan penyampaian pesan. Desain yang baik membantu menyampaikan informasi dan pesan promosi secara lebih efektif dan mudah dipahami dibandingkan hanya dengan teks. Kemudian ada meningkatkan retensi informasi, yaitu orang lebih cenderung mengingat informasi secara visual. Desain yang menarik akan membantu audiens mengingat produk atau pesan yang Anda sampaikan lebih lama. Kemudian selanjutnya membangun kepercayaan dan kredibilitas, yaitu tampilan yang profesional dan rapi dapat meningkatkan citra positif dan kepercayaan terhadap merek Anda di mata audiens. Di sini ibu-ibu bisa melihat, biasanya ini bentuk katalog yang biasanya brand atau pengguna yang ingin menjual sebuah produk. Jadi didesain seperti ini. Ibu-ibu yang membawa HP boleh lihat nama Instagram Cemilan Medan. Di situ banyak sekali produk-produk yang didesain menarik. Jadi dia tidak hanya foto produk saja. Jadi dia didesain seperti ini menggunakan aplikasi, namanya aplikasi Canva. Di Google Play Store biasa ditulis tuh CANVA. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilan Canva-nya bisa seperti ini, Ibu. Canva. Jadi aplikasi ini bisa dengan mudah ibu-ibu akses. Jadi ibu bisa bikin akun Canva, lalu di menu beranda ini ada menu beranda. Ini kan ada menu pencarian. Ini ada menu pencarian. Jadi ibu-ibu bisa klik di sini. Misal mau memasarkan produk apa, ibu bisa mencari kayak keywordnya itu produk. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini. Ini kan ada kayak menjual apa ini namanya tempat minum. Cangkir tempat minum. Jadi kalau misalnya ibu-ibu klik di sini, itu template Canva itu memudahkan ibu-ibu sekalian untuk mendesain sebuah produk ibu. Misalnya ini kan ada gambarnya, udah ada gambar seperti ini. Nanti ketika ibu foto produk ibu, boleh pinjam adik HP-nya. Jadi ada gelas air minum. Ibu hanya dengan memfoto, misal memfoto seperti ini. Jadi dia kuncinya untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Di kamera ibu-ibu itu harus ada grid namanya. Jadi dia ada garis-garis. Grid. Jadi harus ditempatkan di tengah. Jadi bisa nanti ketika ingin mendesain sebuah produk, jadi ini ada keterangannya. Kan ini di tengah kan? Ini ada keterangannya. Misalnya mau dibikin keripik jeruju. Ini keripik jeruju. Terus dodol misalnya. Apa keunikan atau kelebihan dari
Lalu selanjutnya di Cemilan Medan ini kan menarik ya ibu-ibu, dia sama seragam gitu tampilannya. Tapi kadang ada juga mereka menampilkan kayak sederhana saja, cuman hanya foto, terus mereka memposting kayak ini bentuk reels kan. Kalau misalnya bentuk reels itu kan sebuah video. Jadi kalau misalnya hanya video, jadi ibu bisa memvideokan kayak slow motion gitu. Cuman di video doang, ya nggak usah bergerak. Jadi dia ibu-ibu misalnya dodol ini mau bikin video untuk mempromosikan dodol, jadi ibu ya motong-motong dodol atau bagaimana. Nah, nanti untuk yang bentuk video mungkin di next narasumber mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang pembuatan video nanti. Mengoptimalkan tadi kan desain yang menarik kan sudah. Nah, sekarang bagaimana mengoptimalisasikan promosi gitu. Yang pertama ada menggunakan hashtag yang relevan dan spesifik untuk meningkatkan jangkauan. Hashtag itu biasanya diletak itu pada caption, maksudnya keterangan posting. Misalnya di Facebook kan biasa kalau misalnya mau gitu kan ada pagarnya. Jadi kalau misalnya mau memasarkan produk ekoprint gitu misalnya, itu kita gunakan pagar ekoprint atau apalah gitu yang bisa membuat jangkauan itu lebih luas. Terus yang kedua, memposting atau mengunggah secara konsisten pada waktu yang strategis atau saat audiens sedang paling aktif. Yang ketiga, ada gunakan fitur Instagram Ads atau Instagram iklan untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik dan meningkatkan brand awareness. Nah, Instagram Ads ini mungkin agak lebih, kita akan mengeluarkan modal lebih banyak karena di Instagram iklan itu dia bayar per hari itu beda-beda. Jadi per harinya berapa, besoknya berapa gitu. Misal ibu mau promosikannya hanya di sekitaran Pangkalan Susu. Ini udah kena target minimumnya berapa gitu. Terus juga pokoknya kalau misalnya menggunakan Instagram iklan itu agak keluar modal dikit lah ya Bu. Terus yang selanjutnya memanfaatkan fitur Instagram Stories untuk promosi sementara dan highlight story untuk informasi penting yang permanen. Nah, Instagram Story itu biasanya kayak yang di Facebook itu yang video sementara itu yang biasa diposting. Terus highlight story itu yang biasanya ini teknik-teknik merekam video sebenarnya Bu. Jadi kalau si ibu tadi, si Tasya Farasya itu, dia memang udah proper lah. Tapi pada umumnya, kalau orang buat testimoni, itu biasanya pakai kamera depan. Boleh tolong buka lagi videonya? Dia pakai kamera depan, tempatnya terang, suasananya tenang, dan pakaiannya rapi. Gitu. Ibu boleh konteks lagi deh. Nah, itu dia. Coba balik ke slide-nya. Kenapa cukup pakai HP? Karena kalau ibu pakai kamera, mindah-mindahinnya repot lagi. Karena semua orang udah punya HP, semua digenggam. Ibu sambil di kamar mandi juga bisa sambil ngedit, bisa sambil dengar-dengar. Tadi aku ada salah ngomong nggak ya gitu. Nah, terus ke atas dulu. Nah, kenapa harus tempat yang terang? Coba misalnya ibu buat video di tempat gelap, orang juga nggak tahu mana produk yang dijual, itu warnanya apa, terbuat dari apa. Makanya harus pakai tempat yang terang.
Kalau bisa, ibu bisa beli sebenarnya ring light itu ada yang 50.000 kalau mau beli. Terus suaranya harus jelas. Misalnya yang tadi tuh dia ngasih tahu soal minuman, gimana orang mau tahu kalau ibu suaranya nggak jelas? Kayak aku beli ini, ibu beli ini harganya cuma 5 aja. Karena orang nggak tahu, nggak dapat informasinya, kan makanya kita pakai suara yang jelas. Saya beli ini di Binjai Supermall, harganya cuma 50.000. Dengan 50.000 kita bisa dapat satu set. Satu set ini termasuk celana dalam, termasuk jilbab dan segala macamnya. Coba kalau saya beli ini, yuk langsung paham tuh kamu sekali langsung gitu kamu. Jadi coba dia ngomong jelas. Kalau semua, aku baru aja beli video. Aku baru aja beli jilbab nih di Binjai Supermall. Teman-teman bisa lihat jilbabnya kayak gini, warnanya kayak gini. Ada varian warna juga ibu. Ada yang oranye, ada yang kuning, ada juga yang warna jingga dan warna pelangi. Kalau suaranya jelas kan kita langsung serius. Dia ngomong apa ya? Warna apa aja yang ada? Gitu kan kira-kira bu. Coba kalau dia nggak jelas, udahlah. Apalagi bu, titik fokus orang itu kalau main HP cuma 3 detik. Percaya kayak ibu. Kalau ibu nggak suka langsung set. Jadi di awal itu harus suaranya jelas, tempatnya terang, dan pelampiran rapi dan natural. Kenapa harus rapi ibu-ibu? Misalnya ibu nih di frame, ibu direkam seseorang, tapi ibu rambutnya berantakan. Orang bukan lihat produk ibu, tapi malah lihat rambut ibu. Yang dikomentarin nanti minimal kalau buat video sisiran dulu lah, kan malah digituin. Jadi pastikan sebelum rekam video itu rapi nggak harus yang pakai kemeja, pakai jas atau pakai blazer, pokoknya dia rapi dan natural, pokoknya nggak ganggu mata dan nggak distract gitu loh bu. Misalnya kalau ibu nanti rekam video udah di tempat gelap, terus jilbabnya warna hitam, terus ibu nggak kelihatan, jadi disesuaikan aja gitu. Jadi pastikan ibu selalu rekam itu baterainya penuh, jangan sampai ibu udah rekam udah membara. Halo teman-teman, nama aku Ade, aku sekarang mau review produk yang aku beli dari Sri Kandi Lestari. Produk ini namanya EcoPrint ini terbuat dari mati. Kan sayang udah dekat panjang-panjang, lumayan HP-nya auto save, kalau nggak tersimpan kan sayang gitu bu. Nah, selanjutnya, nah ini dia bu, untuk testimoni ini 3 rumus utama. Harus ada perkenalan, entah siapa dan di mana, ini termasuk kita ya, sebenarnya ini bebas aja bu, karena tergantung. Yang kedua ada produk, dan 3 pengalaman. Ini yang paling kunci sebenarnya yang 3 ini. Karena kita nggak usah buat video testimoni, tapi kita kayak ngomongin, di latarku ini aku lagi di hutan nih guys, latarnya ada burung-burung. Nggak perlu kalau kita membuat video testimoni. Video testimoni ini cuma 3. Kita siapa, produknya apa, dan gunanya apa. Misalnya ibu mau jual EcoPrint, halo semua, saya Mita, saya ketua kelompok dari Jaya Lestari, Indah Lestari. Jadi aku baru aja buat produk nih teman-teman. Produknya ini EcoPrint, poin 2 kan termasuk. Nah EcoPrint ini bisa teman-teman beli di Instagram kami, bisa dipesan harganya segini. Terus ngomongin soal pengalaman aku selama pakai ini, bahannya tuh adem. Selama aku pakai teman-temanku pada nanya, itu beli di mana, terbuat dari apa, cara buatnya gimana. Jadi selama aku pakai aku senang banget karena aku merasa aku punya kemampuan yang teman-teman yang gak punya. Jadi aku senang berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Ini contohnya. Halo, saya Bu Rina, saya jualan sambal Medan. Pedasnya pas, pelanggan banyak yang pesan lagi. Ibu coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Dia perkenalan, dia kasih produk, dan dia kasih testimoni. Yang pencahayaan yang ditambah sama yang pencahayaan sama sekali. Jadi kita kasih dulu apa yang ada di dalam tadi. Misalnya ini ditambahin cahaya, kayaknya kamera HP itu nggak apa. Misalnya ditambahin cahaya, coba ganti HP-nya kayak Oppo. Halo teman-teman, saya Nur Hayati, saya dari Pangkalan Susu. Nah kali ini saya ada satu produk EcoPrint yang kita buat bersama-sama rekan-rekan dari kelompok Sri Kandi Lestari. Nah jadi di sini itu kita lihat ini adalah produk dari bahan alami yang terbuat di sini. Kita lihat baru sekali ada daun-daun yang kita sendiri ramban dari alam. Jadi daun-daun ini menjadi corak yang bisa kita buat untuk membuat satu hasil pasmina atau inisial yang bisa kita gunakan untuk
caption dan hashtag. Jadi nggak ada salahnya kalau ibu-ibu menggunakan ulang apa yang udah diucapkan. Misalnya tadi udah diucapkan ekoprint ini adalah teknik membatik dari bahan alami. Nggak apa-apa kalau ibu ketik lagi captionnya, karena memang ada beberapa video yang orang itu nggak bisa pakai suara. Jadi misalnya dia lagi di tempat umum, jadi dia nggak bisa nonton videonya semua, dia tinggal buka aja captionnya, tinggal di screenshot gitu. Buka Facebook. Di Facebook itu kalau nggak salah, nah di Facebook itu, siapa yang pakai Facebook Pro? Saya pakai Facebook Pro loh, tapi saya belum dibayar. Nah di bagian sudut paling atas kan ada tanda tambah ibu. Nah ini ada reels, ibu pilih yang reels. Kalau dia video, kalau foto itu bagian postingan. Ibu pilih reels, misalnya contoh, diikutin ya bu, pura-pura upload aja, pura-pura upload reels. Oke, cari nih videonya mana yang mau diupload. Galeri video. Nah misalnya Adi mau upload video ini, udah sampai sini kan? Ada ketinggalan, udah sampai sini? Diulang. Ulang ya. Ini dia di sudut atas, tambah, pilih reel. Terus cari video yang mau diupload. Saya mau upload video Mulyani ini. Nah, terus selanjutnya. Nah di sini, ada tambahkan judul. Nah di judul ini ibu bisa buat judul sesuai videonya. Jangan nanti videonya tentang ekoprint tapi judulnya ngomongin soal ekoprint, soal dodol gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya tambahkan judul ekoprint hasil tangan ibu di pangkalan susu. Misalnya di deskripsi ini baru di situ ibu jelasin. Gak apa-apa pengulangan kalau misalnya kayak ada bilang tadi di video udah ibu bilang ekoprint adalah teknik membatik dengan bahan alami. Gak apa-apa diulangi lagi di sini. Terus yang paling penting adalah caption dan tagar. Tagar itu hashtag. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau cari ekoprint, terus ibu udah sempat pakai hashtag ekoprint, postingan ibu akan muncul di pencarian mereka. Gitu. Jadi gunakanlah caption. Nah ini postingan ini waktu posting itu yang tadi dijelaskan sama Namira, ada jam-jam tertentu bu untuk memposting. Kalau di hari Minggu itu memang biasanya itu di siang hari dan di malam hari, karena dari pagi itu dan dari sore itu orang-orang pada keluar nggak main HP. Kalau misalnya hari-hari kerja itu pagi sebelum berangkat, ada yang lagi main KRL, lagi di KRL, lagi di bus, dan kalau sore-sore itu pas pulang juga. Itu waktu-waktu, jadi ada waktu-waktu tertentu lah istilahnya gitu. Nah, ini tips supaya video disukai. Ini udah ada praktek juga sebenarnya beberapa kali sebelum pada akhirnya berhenti. Tips supaya video disukai, bicara dengan bahasa sehari-hari. Di sini kan logatnya agak aku kau ya gitu ya. Dan nanti tiba-tiba kalau gue mau promosi nih, gue punya ekoprint, orang kayak apa ini gitu. Jadi lebih oke kalau pakai bahasa sehari-hari, karena target ibu kan masih sekitar sini ya, teman-teman di Facebook ibu kan masih sekitar sini kan. Jadi gunakanlah bahasa sehari-hari. Upload rutin 1-2 kali seminggu. Bu, ini pengalaman pribadi. Kemarin ada sempat rajin upload konten di Instagram, tapi karena udah lama nggak upload, pas upload lagi dia turun langsung penontonnya, langsung turun peminatnya. Jadi rutin aja. Balas komentar dari pembeli, jangan sombong-sombong ibu. Misalnya ada yang nanya, selain warna putih ada warna lain nggak dibalas. Awalnya dia udah kayak tertarik banget nih, ikannya bagus ya, tapi kalau warna merah ada nggak ya? Terus dia komen, ibu warna merah ada nggak? Ternyata ibu nggak balas, nggak jadi deh, dia cari toko lain. Jadi usahakan ramah, balas-balas komentar dari pembeli. Ini minta izin kalau tampilkan wajah orang lain. Biasanya ini kalau penjual mempotret bu, misalnya ibu nih, aku penjual, Bu Lasias beli produkku, terus aku bilang, bu izinnya aku foto ibu, biar aku masukkan di Facebookku, kayak gitu. Oke, ini adalah praktek kita hari ini. Jadi disimak ya ibu. Kita akan buat satu video testimoni yang akan kita upload di Facebook. Video itu paling lama 30 detik aja bu, 30 detik. Ucapkan 3P tadi. P
kenalan produk dan pengalaman. Terus nanti kita akan tonton di sini. Jadi videonya nggak usah yang sulit-sulit. Saya akan bagi ibu-ibu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok ada 2 orang, satu yang merekam, satu yang bicara. Jadi ibu-ibu lebih nyaman pilih sendiri atau dipilihin kelompoknya? Pilih sendiri atau dipilihin? Tapi ini Bu Yungan sama Bu Ilas 12 nanti Bu Nur bisa gabung ke tempat Bu Yungan. Cocok Bu? Harus pandai Bu. Pokoknya harus pandai. Nanti video ini akan dikumpul setelah sesi terakhir selesai. Jadi setelah sesi terakhir selesai, ibu praktek sebentar kita kumpul lagi. Ada yang mau ditanya Bu? Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan terkait video testimoni di Facebook? Gak ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya yang bertanya. Bu, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa produk ibu lebih mahal daripada produk di sebelah? Kira-kira ibu jawab apa ya kalau ada yang komentar kayak gitu? Gimana itu? Gimana cara misalnya nih, saya pembeli nih, saya komen di Facebook, saya lihat di toko oren harganya cuma 10.000, kok di sini harganya bisa sampai 50.000. Nah itu coba. Karena kain yang kami gunakan tidak kain seperti yang lainnya, itu tertentu kan kainnya. Nah, ini termasuk bagian dari proses. Nah ibu-ibu, sebenarnya konten ini setiap kali ada orang yang komentar bisa jadi bahan video loh. Misalnya tadi ada yang komen, kok harganya lebih mahal? Kita buatkan video penjelasannya. Jadi alasan mengapa produk kami sedikit berbeda dari produk lain karena kami menggunakan bahan bla. Jadi sebenarnya menyenangkan sekali kalau kita bisa memulai menjadi seorang content creator gitu Bu. Jadi gitu kira-kira. Di sini Cia itu mempertegas bagian membuat video produk yang menarik hanya dari handphone. Next slide. Tujuannya dijelaskan, intinya kita mau ibu-ibu tahu cara membuat video yang menarik. Jadi itu nggak diserahin sama tim-timnya Srikandi lagi, tapi ibu-ibu bisa mandiri buat video sendiri. Terus mempublikasikannya sendiri, buat caption sendiri. Walaupun itu nggak bisa dalam 1 kali pelatihan ini, pastinya nanti kita bakalan coba sekali, 2 kali, 3 kali sampai orang ibu itu bisa paham, bisa oke, sesuai nih dengan apa yang kita mau. Next slide. Nah yang dibutuhin itu handphone, cahaya yang terang tadi dijelasin ada juga, produknya, karena produknya dipromosikan. Kemudian juga kalau misalnya mau ngambil dia digambar dinding gini, pastikan dindingnya yang bagus, yang menarik, janganlah yang bocor-bocor ininya atau yang kayak dindingnya kelupas-kelupas gitu kan, itu belakangnya nggak menarik gitu. Atau kalau misalnya di meja, janganlah mejanya kayak gini, Pak mohon maaf, tapi misalnya kayak jangan yang kotor, yang bersih, jadi dia lebih menarik. Selanjutnya, nah langkah yang pertama itu handphonenya dipastikan ada, tadi dijelasin ada juga. Terus juga penuh baterainya, pastikan memorinya ada, jangan baru mau tekan video, memori Anda penuh. Nah, jadi kemudian semua itu disiapkan lah. Kalau ada tripod itu juga bisa pakai tripod. Kalau misalnya tripod itu supaya stabil, gambarnya nggak goyang gitu. Next slide. Nah, yang kedua itu pencahayaan. Pastikan cahayanya itu terang, tapi bukan cahayanya itu kalau di frame handphone itu nggak terang silang, yang atas terang, yang bawah gelap, gitu. Tapi kalau bisa tuh semuanya itu balance, seimbang, kiri kanan atas bawah semua tuh full gitu. Nah, next slide. Nah, komposisi gambar ini sebenarnya bisa di tengah, bisa sepertiganya, tergantung gimana kita melihat. Ini cocoknya ngambilnya itu setengah, sepertiga, atau misalnya full, atau dia pas produknya itu pas di tengah, atau misalnya produknya di kiri aja. Itu sebenarnya lebih ke selera. Tapi yang pasti gimana supaya produk itu bisa terlihat lebih eye-catching, apa bahasa Indonesianya, lebih menarik dilihat mata secara visual. Next slide. Nah kemudian kalau misalnya sering kan ya orang ibu-ibu yang kayak lihat ini video, tapi nggak ada orang yang ngomong, suara kitanya. Nah itu bisa tapi kalau ibu-ibu merasa kayak suara aku nggak jelas gitu, bisa pakai lagu-lagu yang keren.
itu udah dijelasin. Nah, ini juga udah selesai. Next slide. Nah, ini bisa pakai lagu-lagu yang sedang tren, tapi diusahain video-video produk itu nggak lebih dari 1 menit. Atau kayak bagusnya 30 detik sampai 1 menit, karena biasanya kalau 1 menit orang udah bosan. Karena ini juga konteksnya di short YouTube dan juga TikTok. Next slide. Nah, untuk TikTok udah dijelasin kan 15 sampai 60 detik. Posisi kalau TikTok itu dia berdiri kan, kalau yang short YouTube juga dia berdiri kan. Ngambilnya itu porsinya tuh kayak gini, nggak kayak gini. Kalau mungkin dia di Facebook atau Instagram juga kayak gini ya. Tapi kalau mungkin Facebook sih nggak tahu juga karena nggak pakai Facebook. Bisa horizontal gini. Tapi kalau di saya sih kalau misalnya sekarang tuh dia lebih ke vertikal ngambilnya. Karena udah banyak tuh yang kayak YouTube Short, TikTok, Instagram itu mainnya udah vertikal. Next slide. Nah, editing sederhana ini yang dia jauh lebih rumit sebenarnya. Kalau misalnya videonya mentah-mentah dari yang kita ambil aja terus diposting, itu sebenarnya kadang rada-rada ada yang pencahayanya mungkin terlalu kurang atau misalnya dari kata-katanya yang agak jelas. Sebenarnya ini harus diedit lagi yang bagusnya. Cuman kan edit ini nggak bisa kita belajar langsung hari ini juga gitu. Mungkin nanti bisa dari ibu-ibu itu dicari satu orang. Misal nih Bu Nur tuh bisa ngedit, nah bisa jadi tim editnya buat video-video kayak gitu. Jadi cari satu teman yang emang bisa buat ngedit gitu. Next slide. Oh, ini ada contoh video yang kayak Nekoprint. Ini yang sederhana aja sih, yang ibu-ibu nggak terlalu susah sampai ke jungkir balik. Nah, ini bisa dilihat. Contohnya itu udah dilihat kan, dia ngambil gambarnya nggak terlalu susah yang sampai orang itu harus gini kan, nggak sampai gitu kan. Jadi yang gampang aja yang dia di zoom atau misalnya zoom in, zoom out gitu kan. Video yang sebenarnya itu ibu-ibu bisa ambil, tinggal dia di proses editingnya aja yang bagaimana gitu, ada efek dan lain sebagainya. Nah, makanya kita butuh kayak satu desa itu misalnya ada satu orang yang bisa ngedit supaya videonya itu lebih bagus daripada kita yang murni dan cuma rekam terus langsung upload. Itu kan nggak terlalu menarik ya. Kalau kayak gini kan bisa dikasih teks, bisa dikasih efek dan lain-lain. Nah, kita praktek ya ibu-ibu, setiap orang. Ini ada produk Nekoprint, di sini terang, bisa di depan. Kita praktek ngambil video yang menarik semuanya. Jadi gak ada kelompok-kelompok per orang. Gak ada yang jadi testimoni terus ngambil, nggak, semua itu ngambil karena semua punya handphone kan. Jadi kita praktek langsung gimana sih cara ngambil video yang menarik, misal minimal tuh pencahayaannya gitu.